Halo semuanya, senang banget bisa nemenin kalian di pembahasan kali ini. Nah, kalau dengar kata pernikahan, jujur aja deh, apa yang pertama kali terlintas di kepala kita? Pasti mikirnya langsung ke gaun yang super cantik, catering yang enak-enak, atau dekorasi gedung yang megah kan? Wajar sih. Tapi pertanyaannya, gimana dengan persiapan kehidupan setelah pesta itu bubar? Di materi panduan kali ini, kita bakal kupas tuntas persiapan yang sejujurnya jauh lebih krusial daripada sekedar ngurusin logistik hari H. Kita bakal bahas tuntas soal persiapan kesehatan fisik dan mental buat pernikahan yang seumur hidup. Coba deh renungkan pertanyaan yang satu ini. Jelek banget kan? Udah siap menikah? Atau jangan-jangan cuma siap pestanya aja? Ironisnya nih, banyak banget pasangan yang rela pusing, stres berbulan-bulan cuma demi satu resepsi yang durasinya paling cuma 2 jam. Tapi giliran ditanya persiapan kesehatan dan emosional buat seumur hidup, nol besar. Padahal ya, waktu dua orang mutusin buat nikah, mereka tuh nggak cuma nyatuin perasaan cinta aja loh. Mereka juga ngegabungin kondisi kesehatan dan kebiasaan mental masing-masing. Ini tuh paket komplit. Nah, coba kita bandingin dua hal ini. Di satu sisi, kita punya yang namanya persiapan acara. Gedung, catering, undangan, ini semua kelihatan di mata. Tapi ingat, sifatnya cuma sementara. Terus di sisi lain, ada persiapan kehidupan. Ini ngomongin soal kesehatan fisik, kesiapan mental, sampai fondasi komunikasi finansial. Memang sih nggak kelihatan pasti pelaminan, tapi ini sifatnya permanen alias seumur hidup. Bahayanya gini, titik buta kayak penyakit bawaan yang nggak ada gejalanya atau kebiasaan komunikasi yang buruk, itu bisa pelan-pelan ngancurin fondasi pernikahan dari dalam kalau nggak kita deteksi dari awal. Ibaratnya tuh kayak bom waktu. Masuk ke bagian pertama kita, solusi medis calon pengantin. Ingat ya, deteksi dini itu sama dengan bukti cinta. Terus apa aja sih yang sebenarnya perlu dicek? Dimulai dari yang paling dasar dulu nih, kayak tekanan darah dan indeks massa tubuh. Kenapa? Karena hipertensi pada ibu hamil itu bahaya banget. Terus ada tes darah buat ngecek hemoglobin sama gula darah. Nah ini paling penting dan kadang bikin deg-degan. Screening penyakit menular kayak HIV, hepatitis B, sama sifilis. Gini ya, banyak dari penyakit ini tuh nggak nunjukin gejala sama sekali di awal. Seseorang bisa kelihatan bugar banget padahal bawa virus. Dan tolong catat ini baik-baik. Nemuin kondisi medis tertentu di tahap ini tuh bukan berarti pernikahannya harus batal. Nggak gitu sama sekali. Justru, mayoritas kondisi ini tuh bisa dikontrol dan diobati kalau ketahuannya cepat. Ini murni soal ngambil langkah antisipasi bareng-bareng. Lanjut ke bagian kedua, gizi dan reproduksi sehat. Ini adalah sebuah investasi masa depan kalian berdua. Nah, ada satu fakta medis yang kayaknya masih jarang banget disadari orang-orang. Namanya persiapan prakonsepsi. Idealnya, persiapan kehamilan sama pemenuhan gizi itu wajib banget dimulai minimal 3 bulan sebelum pembuahan terjadi. Kenapa harus seawal itu? Karena 3 bulan pertama kehamilan itu adalah masa paling krusial buat pembentukan organ-organ penting si dedek bayi, kayak otak sama jantungnya. Masalahnya, di masa-masa emas ini seringkali sang ibu bahkan belum sadar loh kalau dia lagi hamil. Makanya minum asam folat, jaga asupan gizi, stop merokok, itu semua harus dijalanin jauh sebelum alat tes kehamilan nunjukin garis 2. Oh ya, satu lagi, ini tanggung jawab berdua ya. Kualitas sperma calon ayah juga sangat-sangat dipengaruhi sama gaya hidup sehatnya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian ketiga. Solusi praktis rumah tangga. Kita bakal ngomongin soal komunikasi dan gaya hidup. Kalau tadi kita ngomongin sistem fisiknya, sekarang kita bahas sistem operasinya pernikahan nih. Ada satu aturan emas dari panduan ini. Biasain pakai kalimat "saya merasa" dan hindari kata "kamu selalu". Percaya deh, masalah dalam rumah tangga itu sering banget jadi besar bukan karena masalah utamanya, tapi karena cara nyampeinnya yang bikin panas telinga. Coba bayangin, kalau kita bilang, kamu tuh nggak pernah peduli ya? Wah, itu nyerang banget. Dan pasti bikin pasangan langsung pasang mode defensif. Beda banget rasanya kalau kita bilang, aku ngerasa sedih deh kalau keputusan ini nggak didiskusin bareng. Kerasakan bedanya? Jauh lebih adem? Pernikahan yang solid itu dibangun sama dua orang yang secara emosional udah matang, yang tahu gimana caranya diskusi tanpa harus saling nyakitin. Ngomongin soal kedewasaan mental nih, pastiin mental kalian juga siap buat ngadepin pertanyaan legendaris yang satu ini. Kapan punya anak? Duh, ini sih tekanan sosial yang hampir mustahil dihindari sama pasangan baru kan? Ditanya pas kumpul keluarga lah, pas kondangan lah. Tapi begini, kalian harus ingat kalau punya anak itu sepenuhnya keputusan strategis kalian berdua, bukan sekedar buat menuhin ekspektasi keluarga besar. Dan disinilah peran krusial dari perencanaan keluarga atau yang biasa kita kenal dengan KB. Tahu nggak, jarak ideal antar kehamilan itu minimal banget 2 tahun. Kenapa harus diatur sedemikian rupa? Simple banget sebenarnya. Ini demi ngasih waktu istirahat buat tubuh sang ibu supaya bisa pulih secara fisik dan mental. Selain itu, ini juga buat mastiin anak pertama kalian dapat perhatian dan kasih sayang yang 100% optimal.
Nah, poin yang keempat ini tolong diingat baik-baik ya. KB itu tanggung jawab bersama, suami dan istri. Keputusan milih metode kontrasepsi nggak boleh cuma dibebanin ke pundak istri aja. Suami juga punya peran yang sama besarnya buat nyari tahu, kasih dukungan, dan pastinya mau berkompromi. Kita masuk ke bagian keempat dan terakhir, fondasi pernikahan bahagia. Saatnya kita merencanakan masa depan. Intinya gini, keluarga yang sehat itu nggak terjadi secara kebetulan. Ia direncanakan dan diperjuangkan mati-matian. Kesehatan fisik, mental yang stabil, hubungan yang harmonis, itu semua bukan undian berhadiah yang tiba-tiba turun dari langit. Nggak sama sekali. Itu semua adalah hasil dari komitmen harian kalian berdua. Hasil dari milih makan makanan yang bergizi, mau olahraga bareng, nurunin gengsi waktu lagi berantem, dan tetap saling rangkul waktu hidup lagi susah-susahnya. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan pamungkas ini buat kalian renungkan. Apakah kalian siap membangun keluarga yang sehat? Menikah itu pada akhirnya bukan soal nemuin seseorang yang udah sempurna 100%, tapi soal nemuin partner yang mau belajar, mau tumbuh, dan mau ngebenerin kebiasaan buruknya bareng-bareng. Jadi mulai persiapkan kesehatan kalian dari sekarang juga ya, karena keluarga yang sehat pasti bakal ngelahirin masa depan yang jauh-jauh lebih cerah. Makasih banget udah nemenin di pembahasan kita kali ini, dan sampai ketemu lagi di materi seru berikutnya.